Baik, kita mulai ya. Nomor satu, ini tinggal lihat di tabel ya. Kalau untuk yang A, N-nya 6, itu T-tabelnya berapa? Coba lihat jawaban masing-masing. Saya mulai dari Natania dulu. Yo, Natania. Nomor 1A, N sama dengan 6, T-tabelnya berapa? Halo, Nia. 2,571, Bu. Kok yang jawab Tari? Bu. Ini berapa? 2, berapa? 2,571, Bu. 5. Kok saya punya beda ya? Ada yang beda nggak? Kok saya dapatnya 2,776 ya? Ini lihatnya di tabel T kan? Wih, Eglin punya 2,365. Kenapa kita pada beda ya? Lihatnya di tabel yang mana ini? Kita pakai tabel yang sama kah? Coba. Kita stop share dulu. Ya. Temukanlah nilai T yang menjadi batasan wilayah kritis untuk hipotesis satu arah pada sebelah kiri distribusi dengan alfa 0,01 untuk jumlah sampel berikut ini. Oke. Ini yang A. Siapa yang udah dapat? 2,821, Bu. 2,821. Ya, minus apa positif? Minus ya. Betul. Karena ini yang ditanya adalah yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Jadi kita kasih dia tanda negatif. Nah, gini. Kalau yang ini, berapa dia? Berapakah? Yang N20. Yo, siapa yang udah? Tandanya dulu, positif apa negatif? Minus. Kok pakai minus gitu sih, Desri nulisnya jelek amat. Minus. Bacanya minus, tapi nulisnya minus ya. Jangan minus gitu. Jelek amat, Desri. Oke, minus 2,539. Mantap, Desri. Oke. Lanjut. N30 berapa nih? Iya, ketik aja, Desri. N30 berapa? Plus apa minus? 2,46. Minus 2,462, Bu. Betul, minus 2,462. Mantap, bro. Lanjut. Wah, pinter-pinter nih. Optimis pada dapet A ini. Hitunglah standar error untuk rata-rata sampel dari data berikut ini. N16 dengan SS540. Nah, berapakah SM-nya? Kok gini?
SM 36. Oh, SM 36 kok beda? Sayang dengan punyaku. 1,5. 1,5 Iya, Bu. 1,5 ya punyaku. Heeh. Itu Yang tadi gimana? SS Bu. Sama Bu, sama Bu. Kali Bu yang 36. 5. Iya, 1,5 yo. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Kalau 36 masih variansi. Oke. 1,5. Baik, lanjut. Berapa ini? Yang untuk Satu. N. 1. Satu, ya. Betul. Satu. Aku sayang ibu ya. Oke. Ibu Anti terutama. GR amat sih. Untuk nomor 4. Wah, ini panjang ya jalannya. Untuk mengevaluasi efek dari sebuah perlakuan, sebuah sampel N sama dengan 8 diperoleh dari populasi dengan rata-rata mu sama dengan 40 dan perlakuan diberikan pada individu anggota sampel. Setelah perlakuan diberikan, rata-rata sampel M sama dengan 35. Jika varian sampel S kuadrat sama dengan 32, apakah data cukup memadai untuk menyatakan bahwa perlakuan mempunyai efek yang signifikan dengan menggunakan hipotesis dua arah dengan alfa sama dengan 0,05. Nah, ini panjang jalannya ya. Yang pertama kita cari apa dulu? T-tabel. Betul. T-tabel boleh ya. Kita cari T-tabel. T-tabel kita dapat berapa? 2,365. 2,365 ya. Positif Plus, atau nah betul plus Plus, minus ya kayak gini. Betul. Udah makin pinter deh kayaknya siap nih. Oke. Duh. Ya, udah habis T-tabel apalagi? Sekarang sebelum cari T hitung, nah sebelum cari T hitung cari apa dulu? SM. Betul, SM SM. dulu. SM dapatnya berapa? 2. Betul, 2. 2, iya. Sama semua? Sama. Oke. Ada yang beda nggak? Kalau ada yang mau tanya atau kok bisa jadi gitu, bilang ya. Kita sabar menunggu kok. Tenang saja. Terus, T hitung? T Minus hitung. 2,5. 2,5. Minus apa positif? Minus, Bu. Nah, minus 2,5. Kenapa ada 4? Nah, lalu pertanyaannya, apakah data cukup memadai untuk menyatakan perlakuan? Kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu. Gitu kan. Lalu ada daerah kanan, ada daerah kiri. Sebelah kiri daerah kritisnya itu minus 2,365 ya. Lalu sebelah kanan 2,365. Oke. Sekarang kita dapat T hitung berapa? Minus 2,5. Itu di sebelah mana? Di kiri apa di kanan? Kiri Bu. Kiri. Nah, masuk di daerah yang merah-merah ini atau di daerah yang hijau ini? Yang merah-merah Bu. Yang sini ya, yang merah-merah ya, di sini. Minus 2,5 kan. Nah, minus 2,5 ini berarti ada di daerah kritis kan. Kalau ada di daerah kritis yang diterima apa? H0 apa H1? H1. H1 ya. Nah, kalau H1 diterima berarti ada efek yang signifikan nggak? Iya. Ada. Berarti penjelasannya gimana? Karena gitu ya, kalau mau bikin kalimat bisa ya. Karena
Saya hitung. Ya. Saya hitung. Sebentar, maaf. Jatuh di daerah kritis gitu ya kalimatnya. Maka, nah ini kita copy paste aja. Maka data cukup memadai untuk menyatakan bahwa perlakuan mempunyai efek yang signifikan. Nah ini kita copy aja. Nah gitu. Ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Bu, Yap. misal ditambahin pernyataan kayak sehingga kayak berada di wilayah H1 itu boleh nggak sih Bu menerima H1 gitu? Ya, itu sama aja kan kata lain dari masuk di daerah kritis. Itu sama ini. Jadi jatuh di daerah penerimaan H1 gitu boleh. Maksudnya itu? Atau gimana? Iya, Bu. Kalimatmu gimana? Kalimatku berada pada di wilayah H1 dan berada pada titik kritis, terus baru copy paste yang itu. Maka data gitu. Oh, gini. Jangan bilang di wilayah H1, karena ini bukan wilayah H1, tapi wilayah atau daerah penerimaan H1. Kalau daerah H1 nggak ada daerahnya. Penerimaan H1, benar. Beda loh. H1 Iya. mana? Nggak ada. Ini daerah penerimaan H1, benar. Tapi kalau daerah H1 nggak ada daerah H1. Oke, Bu. Oke, paham. Terima Oke. kasih, Bu. Yo. Oke, guys. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Perasaan tadi dari tadi dengerin suara cewek-cewek doang. Ada yang udah denger suara cowok belum tadi? Belum. Oh, belum ya Nia ya? Nia tunjuk saja. Siapa Nia? Nia tahunya cuma Michael kali ya. Albert, Bu, Albert. Oh, Albert kenal juga? Oke, coba Albert. Kenal. Kalau punya kalimat gimana Albert? Kalimatku ya karena memiliki hasil rata-rata di bawah dan nilai T hasilnya minus dijauh dari T tabel. Sebentar gimana? Coba saya tulis. Karena memiliki hasil rata-rata di bawah populasi. terus Dan nilai T hasilnya minus dan jauh dari T tabel. Sehingga H0 tidak diterima. ini Albert nih modelnya selalu gini nih Bet dari beberapa minggu. Paham, tapi kalau suruh bikin kalimat mesti bulat-bulat gitu. Iya toh Bet? Dulu bahasa Indonesianya gimana Bet? Nih, coba Bet. Ini karena memiliki hasil rata-rata di bawah populasi. Siapa yang memiliki hasil rata-rata dan di bawah populasi? Maksudnya apa? Emang ada di bawah sini populasi? Maksudnya gimana nih? Memiliki hasil karena rata-rata sampel ada di bawah rata-rata populasi. Oke, Nilainya coba. lebih rendah. Sebentar ya. Kita tulis sebentar ya, Bet. Tak tulisnya, aduh.
Karena apa? Rata-rata sampel Rata-rata sampel memiliki nilai yang lebih rendah daripada rata-rata populasi. Populasi dan bentar deh. Sebelum lanjut, ini ngelihat nilai yang lebih rendah dari rata-rata populasi, lihatnya dari mana? dari itu rata-ratanya 40 sama Ya, Mbak, rata-rata ini. sampelnya 35. Iya. Oke. Terus? Oke, dan nilai T lebih rendah daripada nilai T tabel. T apa nih? Nilai T hitung. Nilai T hitung lebih rendah daripada T T tabel. Oke. Nah, gini kan? Iya. Oke. Saya jelasin dulu. Punya Abed ini secara kalimat sekarang sudah jauh lebih baik. Nah, tapi ini ada yang namanya kesalahan statistik. Apa itu kesalahan statistik? Mungkin yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi terima kasih pada Abed sudah berbagi kalimat. Begini, rata-rata sampel memiliki nilai yang lebih rendah daripada rata-rata populasi. Betul, ini M sama dengan 35 dan mu sama dengan 40. Nah, pada uji T ini, kita mau mengetahui apakah perbedaan ini signifikan. Kalau misalnya di sini 40, di sini 39, apakah itu signifikan? Kalau di sini 40, di sini 30, apakah itu signifikan? Nah, karena kita tidak tahu berapa perbedaan yang signifikan, jadi sebaiknya bagian yang ini itu tidak perlu dibahas. Ya. Jadi bagian ini sebaiknya tidak perlu ditulis atau disampaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa perbedaan yang signifikan. Apakah satu poin cukup, 40 ke 39, apakah 2 poin, 3 poin, 5 poin, atau 10 poin, kita tidak tahu. Yang kita tahu perbedaan signifikan adalah dari yang ini beta, ini yang benar. T hitung dan T tabel. Ya. T hitung dan T tabel. Ini yang kita bisa bandingkan. Ya, jadi ini 2,365 dan minus 2,5 ini. Itu yang bisa kita bandingkan. Jadi dikatakan dia signifikan atau tidak itu tergantung dari titik T hitungnya. Oleh karena itu yang kita sampaikan juga adalah perbedaan T hitung dan T tabel, bukan perbedaan rata-rata sampel atau rata-rata sampel dan rata-rata populasi. Begitu. Ya. Nah, sekarang poin berikutnya adalah bagaimana kita membedakannya T hitung dan T tabel. Kalau kita katakan bahwa nilai T hitung lebih rendah daripada T tabel, bagaimana kalau T hitungnya ada di sini? Kan tetap saja dia lebih rendah dari T tabel, misalnya ada di sini. Misalnya katakanlah ini 2 ya, 2,0 misalnya. Kan ini juga lebih rendah daripada T tabel. Betul kan? Nah, oleh karena itu, kalau uji dua pihak begini, perlu dinyatakan misalnya, kalau mau pakai kalimat yang seperti ini ya, Pak De. Nilai minus T hitung, atau boleh nilai T hitung, lebih rendah daripada minus T tabel. Jadi kalau saya tulis ulang, saya paraphrase kalimatnya Albert.
Jadi, karena nilai T hitung lebih rendah daripada, nah di sini saya tambah minus T tabel. Ini saya tambah di sini. Nah, gitu. Ya. Sehingga H0 tidak diterima. Ini boleh. Ya. Nah, oke. Sampai sini dulu. Adakah yang mau bertanya? Bagaimana Albert? Apakah kalimat ini lebih masuk akal sekarang? Lebih, Bu. Ya, jelas ya. Kenapa bagian yang ini tidak perlu dibahas? Sampai situ semua jelas? Yang saya coret. Ya. Jelas, Terus, Bu. jadi yang kita bandingkan hanya T hitung dan T tabel. Ya. Ini pernyataan ini setara dengan ini. Nah, ini yang saya kasih hijau-hijau ini, ya, itu setara. Ya. Jadi nanti kalau T hitung lebih besar dari plus T tabel, berarti dia ada di sebelah sini. Kalau lebih rendah daripada minus T tabel, berarti dia ada di sini. Gitu. Itu sama dengan bagian ini. Karena T hitung jatuh di daerah kritis, itu sama. Oke? Sampai situ jelas? Michael, jelas? Jelas, Bu. Ian? Bagaimana, Ian? Jelas, Bu. Jelas. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa. Oke, ada yang merasa perlu diulang, bilang ya. Jujur aja. Sekarang saatnya mengulang-ulang. Ada yang merasa perlu diulang? Destri, gimana? Sola, Atta? Aman, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Oke, mantap semua. Yuk. Baik, kita lanjut ya. Sekarang yang nomor 5. Untuk mengevaluasi efek dari sebuah perlakuan, sebuah sampel N sama dengan 8 diperoleh dari populasi dengan rata-rata mu sama dengan 30 dan perlakuan diberikan pada individu anggota sampel. Setelah perlakuan diberikan, rata-rata M sampel M sama dengan 35. Jika varian sampel S kuadrat sama dengan 72, apakah data cukup memadai untuk menyatakan bahwa perlakuan mempunyai efek yang signifikan dengan menggunakan hipotesis satu arah pada sebelah kanan ya, dengan alfa 0,05. Nah, ini hipotesisnya satu arah. Berarti sekarang yang kita cari apa dulu nih? Tabel, Bu. Betul, T tabel sekarang nggak lagi plus minus ya. Sekarang T tabelnya satu aja, T tabel. Berapa T tabel? DF-nya berapa ini? 7 ya. Alfa 0,5. T tabel berapa? Plus 1,895, Bu. 895. Sama semua? Sama, Bu. Oke. Habis itu kita cari SM ya. SM berapa? 3, Bu. SM 3. Sama semua? Sama. Oke, sekarang kita cari T hitung. Berapa T hitung kita? 1,67. Ya, 1,67. Nah, sekarang bagaimana kalimatnya? Karena, ya ini, tinggal diikuti aja. Karena
Karena apa? Teh hitung jatuh di daerah kritis kah? Ini kita gambar dulu supaya nggak pusing ya. Digambar dulu. Coba ini mana tuh? Sini. Ya, digambar dulu. Lalu T tabelnya 1,895. Gitu kan? Daerah kritisnya kan di sini. Nah, teh hitung kita ada di daerah kritis atau ada di daerah yang merah ini? Yang merah. Tuh, Merah. yang merah. Ya, 1,67. Ada di sini kan? 1,67. Nah, kalau begitu, yang diterima mana? H0 apa 1? H0. H0. Betul. H0 yang diterima. Kalau H0 yang diterima, apakah ada efek yang signifikan? Tidak. Tidak ada, Bu. Berarti kalimatnya gimana nih? Karena ya ini aja tinggal di copy paste, tapi tinggal diganti. Karena gimana nih? Jatuh apa tidak jatuh? Tidak. Tidak jatuh. Jatuh di daerah kritis. Gitu toh. Maka udah ini copy paste aja. Data tidak cukup memadai Iyo. Terus apa? Lanjut dong. untuk menyatakan bahwa perlakuan Terus dong bacanya. memiliki efek yang signifikan. Dengan? Nah, ini. Dengan menggunakan hipotesis satu arah pada sebelah kanan dengan alfa sama dengan 0,05. Ya, betul. Amin. Haleluya. Terus sedang kebaktian ya di belakang. Oke, baik. Nah, sampai sini dulu. Adakah yang mau bertanya atau mau menanyakan kalimatnya? Barangkali mau dicocokin. Michael, gimana coba? Michael, kalimatnya yang ini gimana? Nomor 5. Menurut saya salah di itunya, Bu. Di apa? Yang ngambil DF itu, Bu. Oh, DF-nya. Kamu DF-nya Iya. berapa, Michael? DF-nya malah ngambil dari SM, Bu. Dari ini? Iya. Dari ini? Oh lah, keliru itu. Iya, Harusnya Bu. dari N ya. N kurang bisa. 1 ya, Bu? Ya, betul. N. Tip. Nanti besok-besok udah inget ya. N-1 ya. Oke. Eca gimana, Ca? Kalimatmu gimana? Ca. Iya, Bu. Kalimat saya, bentar, Bu. Kalimat saya, karena berada pada, sama sih, Bu, jumlahnya kita mungkin tak ganti dikit ya, karena berada pada wilayah penerimaan H0, maka terus di copy paste yang kalimat terakhir, maka hal tersebut menandakan bahwa treatment tidak memiliki efek yang signifikan. Oke. Nah, kan tadi gini, karena apa tadi? Cak? Karena berada di wilayah penerimaan H0. Ini kurang sesuatu ini. Apa coba? Apa? Karena ini. Karena teh hitung. Nah, benar. Itu. Apanya yang berada di situ? Eca. Iya. Karena Eca berada di, kan nggak lucu. Teh hitungnya. Karena teh hitungnya, ya. Kurang subjeknya. Oke, good. Thank you, Eca. Coba Ian.
Ian, kamu kalimatnya gimana, Ian? Tempat saya salah hitungan kayaknya, Bu. Hah? Kamu salah ngitung di mana? Di bagian DF-nya itu, Bu. Loh, kok sama kayak Michael? DF saya beda, Bu, soalnya, Bu. Hah? Kok bisa DF-nya beda? Loh, kamu DF-nya berapa? DF saya sama ngambil yang nomor 4 itu, Bu. Hah? Makanya salah. Wah, itu ciri-ciri gagal move on nih dari nomor 4 ke nomor 5 ya, Yan. Ampun, Bu. Oke. Ya udah, besok-besok jangan ini ya, jangan gagal move on lagi. Iya, Bu. Oke, sip. Ata, gimana Ata? Kalimatmu Itu gimana? Bu, apa kan itu di soalnya satu arah kan. Nah, aku tuh malah lihatnya di dua arah, Bu. Jadi T-tabelnya bukan 1,895 tapi 2,365 karena lihatnya dua arah gitu, Bu. Padahal soalnya kan satu arah. Ini Ya, Bu, saya mirip-mirip sama itu, Bu. Ini mirip sama Ian nih, aku baru mau ngomong gitu. Ini gagal move on ini. Gagal move on sama soal yang nomor 4, Bu. Iya, aduh ini udah ganti nih kita. Iya, Bu. Oke, Atta, sip lah. Besok-besok tahu ya poin-poin yang kira-kira Iya, Bu. perlu Harus dicek. Oke, Sola gimana Sola? Di aku nggak pakai kalimat, Bu. Nggak pakai kalimat, terus kok buatnya gimana? Cuman sampai di ngitungnya doang, Bu. Ya, Loh. sampai kalimatnya kelupaan. Ini berarti tidak menjawab pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Apakah? Tapi ngomong-ngomong ya, biasanya pengalaman saya dari tahun ke tahun tuh mahasiswa tuh kalau ngitung bener ya malah ya. Tapi kalau begitu bikin kalimat tuh, nah itu punya problem. Jadi saya pikir kalimat nyusul, Bu. Oke deh kalau gitu. Nah, kita belajar bahasa Indonesia ya, Sol. Iya, Bu. Oke. Desri gimana, Desri? Kamu bisa ngetik kalimatmu? Wah, Desri nih. Kalimatnya 100% benar nih kali ya. Gimana, Des? Udah bisa belum mic-nya? Wah, kalau belum bisa diketik aja ya, Des. Sambil nunggu kamu ngetik, aku ngecek Albert deh. Coba, Bet, kamu punya kalimat gimana di bagian ini? Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku tidak koma karena T-tabel memiliki nilai 1,895 sedangkan nilai T hitung pada penelitian berada pada 1,67 sehingga data kurang cukup untuk menyatakan treatment tersebut mempunyai efek. Gimana? Ulang nih, aku lagi ngetik nih. Ketinggalan nih. 7 sehingga data kurang cukup untuk menyatakan treatment tersebut mempunyai efek. Nah, ini bagus nih. Tidak. Ya kan jawabnya kan gitu kan. Jika gini, apakah ini? Tidak. Karena, benar. T-tabel memiliki nilai segi pada T itu segini. Sehingga data kurang cukup untuk menyatakan treatment sebut. Boleh. Ya, boleh nih. Boleh. Nah, nanti yang perlu dipertajam adalah ini. Ya, Abed, kenapa bagian ini nih? Nah, bagian ini nih. Ini yang perlu dipertajam, Bet. Emang kenapa sih? Jadi gini pertanyaannya, emang kenapa kalau T-tabelnya 1,85 padahal T hitungnya 1,67? Nah, emang masalahnya apa gitu? Ditambahi berarti yang menyebabkan T hitung berada di posisi
penerimaan H0. Nah, bisa. Coba. Gimana? Kalau misalnya gitu, coba kita coba. Gimana? Yang menyebabkan panjang ya. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kamu ngerti. T itu berada di H0. itu mah jangan. Itu mah sama kayak siapa tadi tuh? Ada di H0. Nggak ada di H0. Berada di Ya, Pak, yo. Cak, bantuin nih, Cak. Problemnya kayak kamu nih tadi, Cak. di penerimaan H0. Di penerimaan di daerah. Di daerah H0. Loh, kok di daerah H0? Di daerah penerimaan H0. Nggak ada berada di H0, nggak ada. Berada di daerah H0. Penerimaan. Daerah penerimaan, ya, Bet, ya. Oke. Nah, ini bisa dicontoh contoh kalimat ya dari Abed yang kreatif ini. Ini bagus, ya. Oke. Sampai sini, adakah yang mau bertanya? Ibu, Yap. itu yang di kalimat pertama kayaknya kurang kata tidak deh, Bu. Tidak mempunyai efeknya. Mana-mana? Oh, ini. Ya. Bahwa perlakuan tidak. Benar kamu, betul sekali. Benar nih, kasih ini. Ini karena copy paste terus lupa ngasih tidak. Nah, ini contoh yang tidak bagus ya. Thank you ya, Glid. Iya, sama-sama, Bu. Oke, bagus. Thank you. Ada yang mau tanya? Desri, mana kalimatmu? Udah selesai belum ngetiknya? Desri udah jawab di kolom chat, Bu. Udah? Mana kok belum masuk di kolom chatku? Oh, nggak kelihatan. Sorry. Maka dengan begitu treatment yang digunakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Iya sih, nggak ada. Ini kayak tulisanku tadi, Desri. Padahal nggak ada, aku lupa ngasih tidak. Untung ada Eglin. Oke deh, thank you ya everybody. Nah, jadi ini materi kita pengantar uji T. Minggu depan kita masuk ke materi uji T untuk data yang independen. Nanti persisnya seperti apa, itu lanjutan dari materi ini. Ya, pasti bisa lah kalau ini kelihatannya sudah pada bisa. Oke guys, terima kasih sudah hadir. Kita selesai sampai sini ya. Oke, Bu. Oke deh. Thank you ya semua. Kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. dah. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terus sampai ketemu minggu depan. Dah.